Kesehatan mental adalah isu yang masih tabu untuk dibicarakan, bahkan dianggap sepele oleh masyarakat. Dan mirisnya, masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang pergi ke psikolog atau ke psikiater adalah orang yang tidak normal atau orang gila. Karena itulah, seseorang takut bahkan enggan untuk pergi ke psikolog maupun ke psikiater, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam proses penyembuhan atau bahkan bisa menjadi semakin parah. Dari banyaknya macam gangguan kesehatan mental, kami memilih anxiety disorders sebagai pembahasan kami. Yang mana anxiety disorders merupakan gangguan kecemasan yang terjadi secara terus-menerus. Dan kemudian kami telah bertemu dengan narasumber yang memiliki anxiety disorders, dan ia telah memberanikan diri untuk datang ke orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu psikiater. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dirasakan dan bagaimana self control yang dilakukan saat anxiety datang? Yang dirasakan kan istilahnya yang dinamakan anxiety itu ialah penyakit mental yang berhubungan dengan kecemasannya. Pasti yang dirasakan oleh saya pribadi sih itu ya cemas, ketakutan berlebih, dan bagaimana self controlnya ya itu memang agak susah ya, karena kecemasan itu terkadang datangnya tanpa diduga, dan mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus bisa gimana caranya ketika suatu saat anxiety itu datang dengan tiba-tiba, kita bisa mengontrol diri kita. Ya mungkin dengan cara kita berusaha untuk menenangkan diri, merilekskan pikiran, tidak overthinking, kayak itu sih. Yang pertanyaan kedua, sampai di titik mana yang akhirnya membuat Anda yakin untuk datang ke psikiater? Sampai di titik mana yang membuatkan saya yakin datang ke psikiater itu ialah ketika saya merasakan gejala saya tidak bisa tidur dengan pulas, atau saya insomnia, dan tidur saya selalu di atas jam 12 malam selama kurang lebih 5 hari. Dari situlah saya merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan diri saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater, dan juga atas rekomendasi dari beberapa teman saya yang memang teman saya ini berkuliah di jurusan psikologi, dan atas saran tersebut maka saya dalam benak saya pribadi, saya memutuskan untuk pergi ke psikiater. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Anda saat didiagnosa mengidap anxiety? Perasaan saya ketika didiagnosa anxiety ya saya takut, bahwasannya terkadang saya berpikir sampai kapan saya merasakan hal yang seperti ini, bahwa yang namanya penyakit tidak semua orang ingin mendapat penyakit juga kan, terlebih saya pribadi. Makanya perasaan yang saya rasakan ya saya takut dan saya cemas juga. Pertanyaan yang keempat, kapan atau saat apa saja mengonsumsi obat dan kontrol ke psikiater? Saya mengonsumsi obat atas rekomendasi psikiater itu saat waktu siang hari, itu sebesar setengah tablet, kemudian setiap malam itu 1 kapsul obat racikan yang Antidepresan. iya betul, antidepresan, kecemasan, dan juga dengan kandungan vitamin B6. Itu saya mengonsumsi atas rekomendasi psikiater selama kurang lebih jangka waktu 1 bulan, dan itu rutin, tidak boleh putus. Dan apabila di tengah perjalanan obat tersebut putus, maka saya harus mengulangi stepnya dari awal lagi. Terus kapan kontrol ke psikiater? Biasanya ketika obat sudah habis, saya rutin untuk mengontrolkan diri ke psikiater. Cuma untuk saat ini saya sudah berhenti, alhamdulillahnya, dari psikiater, sehingga ya saya sudah tidak kembali kontrol lagi. Ya mungkin jika memang saya mengalami hal seperti itu atau dalam kondisi kambuh lagi, mungkin saya akan memutuskan untuk ke psikiater. Yang kelima, apa perbedaan sebelum dan sesudah kontrol ke psikiater? Sebelum kontrol ke psikiater, saya terkadang bingung mengapa saya bisa cemas. Saya menemukan ketidakjelasan dengan penyakit yang saya alami. Tapi setelah saya psikiater, saya bisa menemukan apa yang saya idam, dan juga bagaimana caranya saya bisa menangani hal ini dengan mandiri, dan juga saya merasa diri saya lebih rileks.
Yang terakhir, apa perasaan yang dirasakan sekarang ini setelah tidak mengonsumsi obat dari psikiater? Setelah saya tidak mengonsumsi obat dari psikiater, yang saya rasakan adalah bahwa saya menjadi rileks, tidak ketergantungan obat. Bahwa kesannya ketika kita merasakan ketergantungan obat dan suatu saat kita tidak mengonsumsi obat tersebut, maka pikiran kita kan berorientasi kepada bahwa saya butuh obat, saya butuh obat nih. Seperti itu. Maka yang saya rasakan saat ini ketika saya tidak mengonsumsi obat lagi, ya saya jadi serasa terlepas dari ikatan itu sih. Oke, terus apa yang bisa dilakukan oleh kelompok kami untuk membantu anxiety Anda? Sebenarnya kadang seorang penderita anxiety itu hanya mengalami rasa kebingungan, cemas, ya itu sih yang kurang lebihnya yang dominan dibutuhkan oleh penderita anxiety, ya ketika kecemasan atau keluh kesah yang menumpuk dalam pikiran dia, dia hanya membutuhkan seorang yang bisa mendengar dan memahami serta mengerti, untuk sebagai tempat atau wadah cerita, ya tempat berkeluh kesah itu. Ya, Seperti itu saja.